Assalamualaikum adik-adik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya baik kan? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku pengertian dan ilmu yang baik. Amin. Oke, baiklah. Setelah kita berdoa, kita akan mengabsen kehadirannya. Siapa-siapa yang hadir? Oke, Dina hadir. Mari hadir. Purul hadir. Wulfa hadir. Desma hadir. Nadia hadir. Sophia hadir. Baiklah, hari ini kita akan membahas yang bertema perilaku terpuji. Kalian tahu kan apa itu perilaku terpuji? Hari ini kita akan membahas tentang perilaku terpuji. Hari ini kita akan membahas tentang perilaku terpuji. Perilaku terpuji itu banyak pembagiannya. Contohnya, yang pertama itu bersyukur. Kalian tahu nggak apa itu bersyukur? Ada yang tahu apa itu bersyukur? Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu arti bersyukur. Bersyukur itu adalah mengucapkan alhamdulillah, dan beramal baik setiap saat. Itulah yang disebut bersyukur. Bersyukur itu apabila kita diberi kekurangan dalam hal fisik ataupun dalam hal materi, dalam segala bidang kita pasti ada diberi kekurangan. Jadi kita itu harus bersyukur, kita harus mengucapkan alhamdulillah. Kita harus bersyukur kepada Allah. Itu yang disebut dengan bersyukur. Yang kedua itu ada pembagian dari sifat perilaku terpuji, yaitu ada pemaaf. Pemaaf. Ada yang tahu apa itu ini maksud dengan pemaaf? Pemaaf adalah apabila ada seseorang melakukan kesalahan terhadap kita, mau itu disengaja ataupun tidak, kita harus memaafkannya. Kita harus ikhlas memaafkannya. Itu yang disebut dengan kata pemaaf. Apabila ada seseorang melakukan kesalahan terhadap kita, mau itu sengaja ataupun tidak, kita harus memaafkannya. Itulah yang disebut dengan kata pemaaf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam teladan kita. Ia pemaaf kepada semua umat manusia. Pemaaf itu termasuk sifat dari perilaku terpuji.
pembagian dari perilaku terpuji. Bila ada orang yang berbuat salah terhadap kita, kita harus memaafkan. Itulah yang disebut dengan kata pemaaf. Yang ketiga itu ada pembagian dari perilaku terpuji, yaitu 3. Jujur. Ada yang tahu apa itu pengertian dari jujur? Jujur itu apabila kita berbuat sesuatu, kita harus mengakuinya. Apabila kita melakukan sesuatu yang berbuat salah gitu, jadi kita harus mengakuinya, karena sifat jujur itu adalah disayang Tuhan, disayang keluarga, disukai guru, disukai murid, disukai teman-teman. Itulah yang disebut dengan sifat jujur. Yang keempat itu ada percaya diri. Ada yang tahu apa itu pengertian dari percaya diri? Apa yang dimaksud dengan percaya diri gitu? Percaya diri itu adalah kita meyakini kemampuan kita yakin dan percaya atas kemampuan kita sendiri. Itu yang disebut dengan percaya diri. Nabi SAW pernah bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik Islamnya adalah yang paling baik akhlaknya. Itulah yang disebut dengan itulah sabda dari Nabi SAW tentang percaya diri. Apabila seorang itu baik akhlaknya, itu baik sempurna imannya. Apabila seseorang itu baik Islamnya, maka dia akan baik pula akhlaknya. Itu yang disebut dengan percaya diri. Percaya diri adalah meyakini kemampuan diri sendiri. Oke. Selanjutnya ada yang disebut dengan 4 amanah. 5 amanah. Ada yang tahu amanah itu apa? Pengertian dari amanah itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya. Yang kelima itu amanah. Amanah adalah sikap yang menunjukkan seseorang mampu menjaga kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan padanya. Amanah itu contohnya apabila ada seseorang mengatakan sesuatu yang boleh tahu itu cuma kita. Jadi kita harus menjaga sebuah percakapan yang kita bicarakan dengan orang tersebut, cuman kita berdua aja, tidak mau menceritakan pada orang lain. Itu yang disebut amanah, menjaga kepercayaan. Itu yang disebut amanah. Tapi apabila seseorang mengatakan kepada kita sesuatu yang itu bisa dikatakan aib, dan kita tidak diperbolehkan untuk menceritakan kepada orang lain, tapi kita menceritakan yang diceritakan tadi kepada orang lain, itu disebut tidak amanah, tidak bisa diamanahkan kepada dia. Jadi amanah itu bisa diartikan adalah sikap yang menunjukkan seseorang mampu menjaga kepercayaan dan tanggung jawab diberikan kepadanya.
yang dimaksud dengan amanah. Yang keenam, rendah hati. Kalian tahu kan apa itu rendah hati? Rendah hati itu lawan dari kata sombong. Kalau misalnya sombong itu bisa dikatakan merasa lebih baik dari orang lain, tapi kalau rendah hati itu merasa dirinya kurang dari yang lain, padahal dirinya itu lebih baik dari yang lain. Itu yang disebut dengan rendah hati. Rendah hati itu contohnya apabila ada seseorang memujinya, kamu baik sekali, tapi dia bilang semua orang baik, itu yang disebut dengan rendah hati. Dia tidak mau meninggikan dirinya terhadap orang lain. Berarti rendah hati itu merasa dirinya lebih baik, tidak lebih baik dari orang lain. Lebih baik dari orang lain. Yang ketujuh, ada suka menolong. Suka menolong, kalian paham lah? Suka menolong apabila misalnya seorang, contohnya itu apabila ada seseorang memerlukan pertolongan kita harus menolongnya. Apabila misalnya di jalan kita ketemu orang yang lagi misalnya bocor ban, kita harus menolongnya. Itu yang dimaksud dengan sikap suka menolong. Yang ke-8, dermawan. Dermawan adalah sikap yang selalu memberi. Contohnya dia memiliki kelebihan lebih materi, dia membaginya sama orang lain. Misalnya dia memasak lebih di rumahnya, dia memberikan sama orang lain. Itu yang disebut dengan dermawan. Dermawan itu sikap yang suka memberi kepada orang lain. Yang ke-9 itu tepat janji. Tepat janji tahu kan? Pasti kalian udah mengerti lah tepat janji itu. Misalnya kalian berjanji sama kawan, nanti kita pergi ke sini ya jam segini di hari ini gitu. Pas harinya tiba, kita tuh harus tepat janji. Kita harus, misalnya kita janjinya jam 10, jadi kita harus datangnya juga jam 10. Jangan nanti bilangnya nanti kita perginya jam 10 ya, malah datangnya jam 11. Itu dikatakan tidak tepat janji. Tepat janji itu memang dia itu gimana ya, tepat janji apabila dia berjanji dia akan menepatinya. Yang ke-10 itu ada tidak mubazir. Tidak mubazir. Kalian tahu kan apa yang dimaksud dengan tidak mubazir? Tidak mubazir. Tidak mubazir kalian pasti tahu lah. Tidak membuang-buang, tidak mempoya-poya. Apa misalnya kalian orang kaya, orang yang berada, orang yang mempunyai segalanya, kalian tidak memazir, kita mempoya-poyakan apa yang kita miliki, kita membuang-buang itu, kita menghambur-hamburkan semua yang kita miliki, padahal orang di luar sana lebih membutuhkan. Lebih baik kita membaginya, atau kita memiliki sifat dermawan tadi, kayak gitu kan, daripada kita memiliki sifat mubazir. Jadi tidak mubazir itu tidak mempoya-poyakan, dia lebih memberi, saling menolong, kayak gitu.
Oke, hari ini hanya ini yang dapat kita pelajari. Jadi ada yang sudah mengerti dari semua ini atau yang belum mengerti boleh dipertanyakan. Sebab kalau ibu pikir semuanya sudah mengerti karena materi ini memang sudah di kehidupan kita sehari-hari, memang sudah ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi dari materi ini kita dapat menyimpulkan bahwa bersyukur itu adalah, kita menyimpulkan bahwa bersyukur itu yaitu apabila di saat kita memiliki kekurangan pun kita mengucapkan alhamdulillah. Pemaaf, kalau kita memiliki sifat pemaaf ini, kita akan disayang sama Allah, disukai sama keluarga, disukai guru, disukai teman. Itu disebut dengan sifat pemaaf. Yang kemudian itu ada sifat jujur. Jujur ini adalah sifat yang paling penting di kita tanamkan dalam diri, karena sifat jujur ini paling susah ada di diri seseorang, karena sifat jujur ini sifat yang paling susah ditanamkan pada diri. Yang keempat itu ada percaya diri. Percaya diri itu adalah meyakini kemampuan diri sendiri. Jadi yaitu kita meyakini kemampuan kita memiliki ini, kita memiliki itu, kita meyakini kalau kita itu punya kelebihan dan juga kekurangan. Yang kelima itu amanah, yaitu seseorang bisa menjaga kepercayaan. Apabila orang memberikan kita kepercayaan, kita harus menjaganya dengan baik, karena itu tanggung jawab kita. Yang keenam itu adalah rendah hati. Rendah hati itu adalah merasa dirinya rendah, merasa dirinya tidak lebih dari orang lain, atau merasa rendah hati, lebih gimana ya? Pokoknya dia merasa dirinya tidak lebih dari orang lain. Ketujuh itu suka menolong. Suka menolong itu di kehidupan sehari kita harus menanamkannya. Ke-8 itu dermawan, adalah sikap yang suka memberi. Apabila kita memiliki kelebihan dari materi, kita harus memberi, kita harus saling memberi terhadap tetangga, terhadap orang-orang di sekitar kita. Yang ke-9 itu adalah tepat janji. Tepat janji itu kita harus menepati janji apabila kita berjanji kepada teman kita atau teman-teman kita, kawan kita, saudara, semuanya. 10 itu tidak membazir, tidak mempoya-poyakan apa yang kita miliki, karena di luar sana ada orang yang lebih susah dari kita, lebih membutuhkan dari kita. Oke, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kesalahan, minta maaf. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.